Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redox metode ion elektron dalam suasana asam. Reaksi yang kita setarakan adalah K2CR2O7 direaksikan dengan HCl menghasilkan KCl, CrCl3, Cl2, dan H2O. Kita akan coba selesaikan dengan betul-betul menggunakan metode ion dan elektron. Artinya ini akan kita ionkan. Pada bagian kedua nanti akan kita coba selesaikan dengan menggunakan metode setengah reaksi tanpa mengionkan. Oke, sekarang metode ion elektron. K2CR2O7 itu kalau kita uraikan, kalau K kan di sini tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi kalau kita cek. Ini kalau kita uraikan menjadi Cr2O7 2-. Ini akan kita pasangkan, tentu yang kita cari adalah CR-nya. CR di sini adanya di sebelah sini, CrCl3. Cl itu golongan 7A selalu negatif 1. Berarti Cr ini bermuatan positif 3. Jadi kita tuliskan Cr3+. Selanjutnya, tidak ada yang lain, di sini adalah Cl, HCl. Kalau kita uraikan berarti Cl itu bermuatan negatif 1. Pasangannya tentu saja tidak ada yang lain selain Cl2, karena kalau Cl di sebelah sini, ini kan sama dengan dirinya, sama dengan Cl-, ini juga sama, ini Cl-. Tapi yang berbeda di sini Cl2. Sebelum kita lanjutkan, kita setarakan dulu unsur selain O dan H. Cr di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1, maka ini kita kalikan 2. Demikian pula Cl di ruas kiri 1, di ruas kanan ada 2, maka yang kiri kita kalikan 2. Selanjutnya, kita setarakan jumlah oksigen. Oksigen di ruas kiri untuk yang atas ini ada 7, yang di kanan tidak ada. Maka ini kita perlu tambahkan 7H2O. Kemudian di ruas sebelah kiri tidak ada hidrogen. Karena di sebelah kanan ada 14, maka yang di kiri kita tambahkan hidrogen sebanyak 14H+. Selanjutnya kita setarakan muatan. Muatan di ruas sebelah kiri total ini ada 12, minus 2 plus 14. Sementara di ruas sebelah kanan ini ada 6, berarti ada selisih 6. Oleh karena itu, yang ruas sebelah kiri kita tambahkan 6 elektron sehingga muatannya sama. Kemudian untuk reaksi yang kedua, tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen. Langsung kita setarakan muatannya. Muatan di ruas kiri minus 2, di ruas kanan netral, maka yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron. Kita sudah dapatkan elektron yang diterima dan yang dilepas. Karena elektron yang dilepas dan yang diterima tidak sama, maka yang di bawah ini kita samakan. Caranya adalah dengan mengalihkan 3. Sehingga elektron yang diterima dan dilepas menjadi sama-sama 6. Ini kita salin. Di atas tidak perlu dikalikan, maka yang di bawah saja yang perlu kita kalikan. Jadi yang 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Ini kalikan 3, hasilnya 3, dan di sini tentu 6. Sekarang elektron yang diterima dan dilepas sudah setara. Berikutnya adalah menjumlahkan kedua persamaan reaksi ini. Ruas kiri kita tambahkan dengan yang ruas kiri. Ruas kanan kita tambahkan dengan yang ruas kanan. Elektron tidak perlu ditulis. Reaksi ini secara ion elektron sudah setara. Selanjutnya, kita kembalikan ini ke keadaan semula. Kalau Cr2O7 2- jumlahnya 1, berarti di sebelah sini pun nanti jumlahnya juga 1. Karena Cr ini kan memang 1. Kemudian dilanjutkan, di sini ada 6 Cl-, berarti HCl ini harus berjumlah 6 HCl. H tadi diambil dari ini. Berarti dari 14 diambil 6, sisa 8. Berarti di sini kita tambahkan 8H+. Dia bersisa ya. Selanjutnya ini akan berubah menjadi 2Cr3+. Berarti Cr yang di atas ini kita kalikan 2 karena di sini koefisiennya sudah ada 2. Artinya ini akan menjadi 2CrCl3. Oke, selanjutnya ada H2O. Ini ada 7
dan 3Cl2. Berarti sudah oke di situ, kita tinggal salin saja. Kalau kita mau lengkapi zat-nya seperti yang ada. Oke, sekarang kita bisa periksa apakah semua zat sudah ada atau belum. Kalau belum ada, berarti tinggal kita adaptasi. Sekarang yang belum masuk di sini adalah KCl. Maka perlu kita tambahkan KCl, kemudian kita sesuaikan jumlahnya. Sekarang kita lihat K di ruas sebelah kiri ada 2, sementara dirinya kan baru 1, berarti kita kalikan 2. Oke, sekarang kita periksa apakah semua sudah masuk di dalamnya. Ternyata belum ya, di sini belum setara. Cl di ruas sebelah kanan ini totalnya 2 ditambah 6 ditambah 6. Berarti ada 14, sementara yang di kiri ini baru ada 6. Kalau begitu, H plus inilah yang akan menjadi penentu sehingga genap semuanya sama dengan 14. Jadi di sini kalau kita tambahkan HCl lagi seperti yang ada, ini baru benar. Kalau kita gabungkan jadinya 14. Jadi 14 HCl. Maka reaksi ini sudah dikatakan setara. Ini adalah sesuatu yang membuat kita akan mengalami kesulitan ketika menyetarakan persamaan redoks menggunakan metode ion elektron yang kita ionkan terlebih dahulu. Ketika mengembalikan, kita harus berpikir lagi. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah dengan menggunakan metode setengah reaksi. Betul-betul setengah reaksi. Reaksi yang ada kita bagi 2. Ini nanti kita katakan sebagai penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi tanpa pengionan, yang sering kita sebut sebagai reaksi molekuler. Oke, sekarang kita selesaikan dengan metode yang kedua, menggunakan metode setengah reaksi tanpa pengionan. Jadi kita pasang-pasangkan reaksi bentuk molekuler ini sehingga kita bisa selesaikan dengan tanpa pengionan. Yang pertama yang akan kita pasangkan di sini adalah K2Cr2O7. Kita pasangkan tentu saja karena ada Cr di kiri, di kanan juga harus ada Cr. Dalam hal ini kita menggunakan Cr yang ini. CrCl3. Selanjutnya adalah pasangan HCl, kita pasangkan dengan Cl2, karena bilangan oksidasinya kan mengalami perubahan tuh, walaupun kita memang tidak fokus di bagian bilangan oksidasi. Oke, sudah kita pasangkan. Selanjutnya syaratnya yang harus dipenuhi adalah unsur yang ada di kiri harus juga ada di ruas sebelah kanan, kecuali O dan H. Pada persamaan pertama ini K ada 2, sementara di kanan tidak ada. Maka yang di kanan ini kita boleh tambahkan dengan menggunakan spesi yang ada. Berarti di sini kita gunakan KCl. Oke, kita tambahkan KCl. K sudah ada. Nah, Cl yang di sebelah kiri ini belum ada. Maka yang di sini kita boleh tambahkan karena yang mungkin hanya satu yaitu HCl. Maka ini kita tambahkan HCl. Selanjutnya kita periksa jumlah unsur-unsur selain O dan H harus sudah setara lebih dahulu. K di sini ada 2, sementara di kanan baru 1. Kita kalikan 2. Cr di kiri ada 2, di kanan baru 1. Kita kalikan 2. Jadi oksigen dan hidrogen tidak perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita sesuaikan. Cl di ruas kanan ini total kan ada 6 dan 2. Berarti ada 8. Maka ini kita kalikan 8. Kita fokusnya adalah di HCl. Kemudian yang di bawah, Cl ada 1, di kanan ada 2. Maka yang di kiri kita kalikan 2. Nah, selanjutnya baru kita masuk proses penyetaraan reaksi redoks yang sesungguhnya. Konsepnya sama. Ruas yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Seperti ini, di sebelah kiri ini ada 7, di kanan tidak ada. Maka kita tambahkan di sini 7H2O. Kemudian hidrogennya kita setarakan dengan cara menambahkan H+ di ruas yang kekurangan. Di ruas sebelah kiri hidrogen ada 8, sementara di kanan ada 14. Berarti yang di sebelah kiri ini kekurangan 6H+. Kemudian kita setarakan muatan. Tentu saja yang di sebelah kanan tidak ada muatan, di kiri ada muatan sebanyak 6. Maka yang ini kita tambahkan
6 elektron. Semuanya sudah oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Oksigen tidak ada, tapi hidrogen ada. Maka yang di sebelah kanan ini kita tambahkan 2H+, sehingga hidrogennya sama. Selanjutnya muatan kita setarakan. Di ruas kiri tanpa muatan, di ruas kanan ada 2. Maka yang di kanan kita tambahkan 2 elektron. Sekarang kita setarakan, kita samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepas. Kita kalikan, banyak 3. Kemudian kita salin ulang kalau memang perlu disalin biar kita nanti bisa mengikuti prosesnya. Jadi yang di bawah kita kalikan 3 semuanya ya. Sudah selesai. Jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas sudah setara. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Kita salin lagi, taruh di bawahnya. Elektron bisa kita eliminir karena sudah ada pasti ruas kiri ruas kanannya. Seperti itu. Kemudian yang ini salin ditambahkan di ruas sebelah kanan. Sekarang kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini adalah 6H+ dengan 6H+. Ini sama-sama ada, jadi ini kita hapus. Kemudian kita periksa lagi yang lain. Di sini ada HCl yang berada di 2 tempat, ini kita gabung jadi 1, jadinya 14 ya. Yang satunya kita bisa hapus. Oke, ini benar-benar selesai, reaksinya sudah beres. Seperti ini metode kedua untuk penyetaraan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi. Kalau yang pertama tadi metode ion elektron itu agak sedikit ribet karena harus mengembalikan dia ke pasangannya masing-masing. Sehingga masih perlu difikirkan lagi bagaimana caranya agar dia bisa setara ruas kiri dan kanan. Kalau di sini kita tinggal memasang-masangkan saja yang mungkin yang mana. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.